Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 ingin memaparkan materi kami yang berjudul Penganggaran sebagai alat manajemen. Langsung saja saya bacakan. Penyusunan anggaran pada suatu perusahaan berkaitan erat dengan manajemen, khususnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana atau planning, pengkoordinasikan kerja atau coordination, dan pengawasan kerja atau controlling. Oleh karena itu, anggaran sebagai peralatan manajemen telah disusun dengan begitu baik dan sempurna melalui peran aktif seorang manajer yang terampil dan berbakat guna mencapai tujuan perusahaan yang ingin dicapai, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Swasta dan Sukoharjo, manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, serta mengawasi tenaga manusia dengan bantuan alat-alat untuk mencapai tujuan bersama. Anggaran ini juga berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas perusahaan. Apabila manajemen tidak disusun dengan baik, tentu akan menyulitkan manajemen dalam menunjang tingkat pengendalian, terutama yang mencakup pendapatan. Besar atau kecilnya pendapatan yang tersedia akan mengganggu kelancaran kegiatan operasional perusahaan. Menurut Gunawan, anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Apabila diamati dengan teliti dan seksama, masing-masing definisi tersebut mempunyai pengertian yang sama atau mungkin hampir sama. Secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Menurut Rudianto, ada ciri-ciri anggaran. Yang pertama itu dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kedua, ada umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. Bukan berarti anggaran tidak dapat disusun untuk kurun waktu lebih pendek, 3 bulan. Yang ketiga itu mendukung komitmen manajemen. Di PPT ini juga ada beberapa anggaran yang dijadikan sebagai peralatan dalam manajemen. Yang A, anggaran sebagai sistem perencanaan terpadu. Perusahaan sebagai salah satu unit ekonomi perlu memiliki proses perencanaan anggaran secara terpadu. Perusahaan sebagai lembaga ekonomi umumnya mencari keuntungan dan karenanya menggunakan kriteria efisien sebagai alat pengukurnya untuk mencapai tingkat efisiensi tertentu dan seharusnya menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Perusahaan melaksanakan kegiatan-kegiatan fungsional, bidang pemasaran, produksi, terbit keuangan, dan terbit administrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materinya, yaitu ada B, pendekatan sistem. Nah, anggaran dianggap sebagai sistem yang otonom karena mempunyai sasaran dan cara-cara kerja tersendiri yang merupakan salah satu kebulatan dan yang berbeda dengan sasaran serta cara kerja sistem lain yang ada dalam perusahaan. Tetapi sekaligus juga dapat dianggap sebagai suatu subsistem, yaitu bagian dari sistem yang lebih besar. Yang ketiga ada C, anggaran dan penganggaran. Nah, anggaran ini merupakan suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Nah, dari definisi tersebut dapat dijelaskan intinya sebagai berikut. Yang pertama, anggaran harus bersifat formal. Artinya, bahwa anggaran disusun dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis. Yang kedua, anggaran harus bersifat sistematis. Artinya, anggaran disusun dengan berurutan dan berdasarkan logika. Nah, setiap manajer dihadapkan pada suatu tanggung jawab untuk mengambil keputusan sehingga anggaran merupakan suatu hasil dari pengambilan keputusan. Baik, materi selanjutnya akan saya sampaikan tentang anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif diartikan dengan menyeluruh atau keseluruhan. Dalam menyusun anggaran komprehensif atau comprehensive budget merupakan penyusunan rencana perusahaan secara keseluruhan. Aktivitas yang tercakup dalam anggaran komprehensif mencakup seluruh aktivitas perusahaan, baik dalam bidang pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Penyusunan anggaran komprehensif akan mendatangkan manfaat berupa adanya pendekatan secara sistematis terhadap kebijaksanaan manajemen, serta mempermudah diadakannya evaluasi tujuan akhir perusahaan secara kuantitatif. Dengan menyusun anggaran komprehensif juga membantu fungsi pengawasan yang lebih dinamis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan manajemen. Ada beberapa pedoman
merupakan suatu perencanaan perusahaan untuk jangka waktu lama, yakni lebih dari 1 tahun, bahkan lebih dari 5-10 tahun. Menyusun anggaran ini dilakukan sesuai dengan pola tujuan yang telah disusun. Pada saat perusahaan perlu menyusun perencanaan yang menyeluruh tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya dalam jangka panjang. Rencana jangka panjang merupakan satu kesatuan utuh dari rencana-rencana yang disusun untuk kegiatan setiap tahun. Adapun komponen-komponen anggaran jangka panjang, yang pertama itu ada anggaran investasi, yang kedua ada anggaran pembiayaan, yang ketiga ada anggaran pendapatan dan laba jangka panjang, yang keempat ada anggaran arus kas jangka panjang, yang kelima ada anggaran pengembangan produk atau R&D, yang keenam ada anggaran sumber daya manusia jangka panjang, yang ketujuh ada anggaran pemeliharaan dan penggantian aset. Yang B itu ada anggaran tahunan atau tactic plan, yang merupakan perencanaan kegiatan-kegiatan tahunan suatu perusahaan. Komponen-komponen dalam anggaran tahunan yaitu yang pertama ada anggaran operasional, yang kedua ada anggaran proyeksi laba dan rugi, yang ketiga ada anggaran laporan laba atau rugi, yang keempat itu anggaran penjualan, yang kelima anggaran produksi, yang keenam itu ada anggaran biaya distribusi, yang ketujuh ada anggaran biaya umum dan administrasi, yang kedelapan ada anggaran iklan dan promosi, yang kesembilan ada anggaran penelitian, anggaran pemeliharaan, dan yang lain-lain. Aspek penting dalam konsep perencanaan dan pengendalian laba atau anggaran meliputi anggaran yang diputuskan melalui perencanaan utama yang disepakati oleh manajemen. Anggaran menyangkut dengan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen, dan anggaran memperlihatkan implementasi perilaku yang penting dalam operasional organisasi secara keseluruhan. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi kami dalam PPT ini adalah anggaran pada Bank Syariah berfungsi sebagai alat manajemen untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan kegiatan operasional agar tujuan perusahaan tercapai secara efisien. Nah, anggaran disusun secara formal, sistematis, dan terpadu mencakup seluruh aspek seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan administrasi. Melalui anggaran, manajemen dapat menilai kinerja, mengendalikan biaya, serta menyusun strategi jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah. Baiklah, sekian materi yang bisa kami sampaikan tentang penganggaran sebagai alat manajemen. Semoga materi yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.